Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Deepwater. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai dengan sepasang suami istri, Vic dan Melinda. Mereka sedang bersiap-siap untuk pergi ke sebuah pesta. Melinda mengatakan kepada Vic bahwa dia mencintainya saat Vic tengah mengenakan sepatu ke kakinya. Mereka memiliki seorang putri bernama Trixie. Di pesta tersebut, Melinda bertemu dengan seorang teman lamanya bernama Joel. Vic mengamati mereka dari jauh dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Melinda kemudian mengajak Joel keluar. Vic melihat keluar jendela dan menemukan istrinya tengah mencium Joel. Anehnya, dia tidak tampak terkejut dan hanya menatapnya. Salah satu teman Vic mendekatinya. Dia merasa prihatin dan mengatakan pada Vic sepertinya istrinya berselingkuh. Tapi Vic menjawab Joel dan Melinda hanyalah berteman. Kemudian ketika Vic berjalan ke bar untuk minum, Joel muncul dan memujinya atas keramahannya. Vic kemudian bertanya apakah Joel tahu tentang seorang pria bernama Martin McRae. Joel pun menjawab iya. Vic kemudian mengakui bahwa ia telah membunuh Martin karena ia pernah berselingkuh dengan istrinya. Ketika Joel mendengar hal ini, dia menjadi ketakutan. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan pesta itu setelah merasa terintimidasi. Adegan berpindah ketika mereka tiba di rumah. Vic memijat istrinya dan bertanya-tanya tentang Joel. Melinda mengatakan bahwa Joel mungkin bodoh, tapi dia bisa membuatnya merasa nafsu ketika bersamanya. Vic kemudian diminta untuk pergi dan menutup pintu. Terungkap bahwa mereka berdua ternyata tidur di kamar yang berbeda. Setelah pergi, Vic pergi ke laboratorium siput di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Pagi harinya, Vic mengantar Trixie ke sekolah. Ia kemudian menyapa temannya yang memberitahukan Vic tentang kasus Martin McRae. Vic akhirnya menyadari bahwa leluconnya telah menjadi viral ketika ia bertemu dengan teman-temannya, Tom dan Miles, saat makan siang. Mereka mengungkapkan keprihatinan mereka tentang perilaku Melinda dan mendorong Vic untuk lebih tegas kepadanya, semata-mata agar dia tidak terlihat seperti pengecut. Selanjutnya, saat sampai di rumah, Melinda tahu tentang apa yang dikatakan Vic kepada Joel di pesta, dan karena hal ini Melinda pun mengundang Joel untuk makan malam dan dia juga memaksa Vic untuk meminta maaf kepada Joel. Kemudian ketika mereka makan malam, Melinda mulai menggoda Joel di depan Vic. Dia bahkan mengkritik masakan suaminya itu. Melinda akhirnya menggunakan Trixie untuk membuat Vic pergi dari situ agar dia bisa menghabiskan waktu bersama dengan Joel. Vic pun melihat Melinda yang sedang mabuk dan akan memulai sesi bertukar keringat dengan Joel. Akan tetapi, Melinda melihatnya dan kemudian menyuruhnya untuk mengambilkan Joel minum sebelum pergi ke lantai atas. Scene kemudian berganti saat Joel meminta Vic untuk meminta maaf atas lelucon Martin McRae. Mendengar hal ini, Vic memberitahunya bahwa dia tidak perlu meminta maaf pada siapapun termasuk Joel dan menyuruhnya untuk pergi sesegera mungkin. Beberapa hari kemudian, di sebuah pesta, Vic bertemu dengan seorang penulis skenario bernama Don. Istri Don yang bernama Kelly bergabung dengan mereka. Melinda memberitahu pasangan itu bahwa Vic sudah pensiun dari pekerjaannya membuat chip untuk pesawat drone militer. Mendengar hal ini, Don pun menceramahi Vic tentang pekerjaannya itu. Karena sepengetahuannya, drone militer seringkali digunakan untuk membunuh seseorang. Miles pun tidak setuju dengan hal itu dan menyatakan bahwa Vic adalah seorang yang jenius dan sangat kaya karena pekerjaan membuat chip itu. Kemudian Don pun mengungkit rumor tentang pembunuhan Martin McRae dan menghakimi Vic, menyatakan bahwa apa yang sudah terjadi sama sekali tidak lucu. Pesta pun berlanjut. Vic berdansa dengan Kelly. Melinda hanya melihat dengan perasaan cemburu dan dia menyembunyikannya dengan tawa di bibirnya. Pada saat berjalan pulang, Melinda mengkonfrontasi Vic tentang Kelly dengan menanyakan apakah Vic mau berselingkuh dengan Kelly. Vic berusaha untuk tetap tenang. Melinda kemudian mengingatkannya bahwa dia adalah miliknya sambil menghisap lontong Vic. Dan begitu mereka sampai di rumah, mereka bertukar keringat dengan penuh gairah di tempat tidur. Keesokan harinya, ketika mereka menonton Trixie bermain sepak bola, Vic mendapat telepon dari bank mengenai cek Melinda yang melambung. Vic menemukan bahwa istrinya berusaha mengirimkan $3.000 kepada seorang pria bernama Charles untuk pelajaran piano. Vic akhirnya melacak Charles di sebuah lounge terdekat. Pada saat bersamaan, Melinda juga menghadiri pertunjukan Charles tanpa mengetahui bahwa suaminya
istrinya ada di sana. Vic tidak melakukan apapun kecuali menatapnya. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan cincin istrinya di wastafel yang menunjukkan bahwa istrinya tidak ingin Charles mengetahui bahwa dia sudah menikah. Beberapa saat kemudian, Melinda pulang dalam keadaan mabuk. Dia memberitahu Vic bahwa dia baru saja makan malam dengan teman barunya yang luar biasa mengagumkan. Vic kemudian memberitahu Melinda apa yang dilihatnya di berita tentang Martin McRae yang ditemukan mati. Keesokan harinya, Vic melihat Charles berjalan dan membawa bunga dalam perjalanan pulang bersama Trixie. Ia kemudian menemukan bahwa bunga-bunga itu berakhir di meja makannya, yang mana membuat ia membuang bunga-bunga itu ke tong sampah. Mulai stres dengan hubungan pernikahannya yang terus berlanjut, Vic pun memilih untuk menghabiskan waktu di laboratorium seafoodnya, sementara Melinda asik bercinta dengan Charles di dalam mobil. Suatu hari, Vic pun berinisiatif untuk mengkonfrontasi Melinda. Akan tetapi, Melinda malah memperburuk situasi dengan memberitahu tentang petualangan liarnya dengan Charles yang mengakibatkan beberapa tanda di tubuhnya. Vic pun geram dan ingin dia berhenti untuk berhubungan dengan Charles dan mulai untuk hidup seperti keluarga normal. Namun, Melinda justru menolaknya dan berjalan pergi. Beberapa hari kemudian, Melinda memperkenalkan Charles kepada semua orang termasuk Vic pada sebuah pesta. Vic kemudian mengamati istrinya bermain dengan Charles. Pada malam itu, ketika semua orang keluar dari kolam renang karena hujan, Vic menenggelamkan Charles di kolam renang. Beberapa waktu kemudian, Melinda menemukan tubuh Charles mengambang di air, membuatnya berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Polisi pun datang untuk menyelidiki. Melinda tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa Vic lah yang sudah membunuh Charles. Teman-teman Vic di sisi lain menyangkalnya dan percaya Melinda halu karena masih syok. Suatu malam, Vic meminta untuk bercerai, tapi Melinda tampaknya menentangnya. Vic kemudian bertanya mengapa dia tidak takut dengan dirinya, yang mana telah ia percayai sudah membunuh Charles. Melinda pun mengatakan dia tidak takut karena dia adalah alasan kenapa Vic membunuh Charles. Selanjutnya, Vic membawa Don ke laboratorium seafoodnya. Dia meminta Don agar berhenti menyebarkan rumor bahwa ia membunuh Charles. Don di sisi lain menantang Vic dan menyuruhnya untuk menjalani tes pendeteksi kebohongan yang mana di sini Vic menyetujuinya. Suatu hari, Vic melihat Melinda makan siang dengan pria lain. Dia bergabung dengan mereka dan mulai bertanya pada pria yang ternyata adalah seorang detektif swasta. Ia kemudian langsung pergi ke rumah Don dan menunjukkan kepadanya catatan bank untuk transfer dari Melinda ke Don untuk menyewa seorang detektif swasta. Sekali lagi, Vic melihat Melinda dengan pria lain bernama Tony. Melinda dengan cepat mengundang Tony ke rumah mereka. Melinda seperti biasa tidak menyembunyikan keinginannya terhadap Tony di depan Vic. Kemudian Melinda mengajak Tony untuk pergi ke loteng bersamanya. Dan di sini, Nick hanya bisa terdiam saat melihat mereka mulai bertukar keringat. Suatu hari, Vic menjemput Tony dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan bertemu dengan Melinda untuk melihat properti yang ingin mereka beli. Ketika mereka tiba di lokasi, Vic melemparkan sebuah batu ke kepala Tony, menyebabkannya terjatuh dan kemudian mematahkan lehernya. Vic kemudian menyeret tubuhnya, menaruh sejumlah batu dan menenggelamkannya di sungai. Beberapa hari berlalu, Vic dan Melinda sedang menikmati piknik. Trixie juga ikut dan bermain di sepanjang sungai di mana Vic menenggelamkan Tony. Karena takut Trixie mungkin akan mengetahui keberadaan jasad Tony, Vic pun dengan cepat menyuruhnya untuk kembali ke ibunya. Dan benar saja, ketika Vic melihat ke arah sungai, dia pun melihat sebagian tubuh Tony mulai muncul dari air. Di malam hari, Vic bertanya kepada Melinda apakah dia masih menghubungi Tony, dan Melinda pun memberitahunya bahwa dia belum mendengar kabar apapun dari Tony. Melinda kemudian memeluk suaminya dan memintanya untuk tidur bersama. Vic akhirnya menerima cinta yang tulus dari Melinda. Keesokan harinya, Vic kembali ke sungai untuk membuang mayat Tony dengan benar. Sayangnya, Don mengetahui aksi Vic ini dan berusaha pergi dengan mobilnya. Vic pun mencoba mengejarnya dengan sepeda. Sementara itu, Melinda mencari Vic di rumah seafoodnya dan terkejut ketika dia menemukan dompet Tony di dalam salah satu terariumnya. Di saat bersamaan, Don juga mencoba mengirim SMS kepada istrinya untuk memberitahukan situasinya. Namun, belum sempat pesan itu terkirim, HP-nya malah terjatuh. Saat dia mencoba mengambil teleponnya, dia justru kehilangan kontrol mobilnya dan jatuh dari tebing, membuatnya meninggoy seketika. Setelah melihat hal ini, Vic pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Melinda tersenyum sambil menunggunya di tangga. Vic kemudian bertanya apakah ada yang aneh, dan Melinda pun menjawab tidak ada apa-apa.
Melinda kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa dia sudah melihat Tony dan masuk ke dalam rumah. Dan di sini pun akhirnya ketahuan bahwa Melinda ternyata sudah membakar dompet Tony dan memilih untuk menyelamatkan suaminya yang sudah dia ubah menjadi seorang psikopat. Dan di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.